Jadi kali ini kita pertemuan ke-13. Jadi untuk mahasiswa akuntansi, dikarenakan hari Sabtu itu mepet dengan yang katanya persiapan apa namanya tahun baru, jadi perkuliahan untuk yang offline di hari Sabtu ditiadakan, diganti dengan perkuliahan online sekarang, gitu ya. Nah, akan tetapi untuk pertemuan ke-14 dan ke-15 untuk prodi akuntansi, saya ingin, karena di akhir perkuliahan juga ya, jadi untuk pertemuan ke-14 saya inginkan sorry, untuk pertemuan ke-15 saya inginkan offline gitu ya, jadi tidak ada perkuliahan secara online di sesi ke-15. Oke, begitu pula untuk yang mahasiswa prodi manajemen. Nah, kalau yang prodi manajemen kan memang diplot dari awal perkuliahan adalah kita kuliah secara online atau secara daring. Nah, akan tetapi di pertemuan terakhir saya ingin untuk prodi manajemen khususnya MN 22E dan 22F kita kuliah secara offline. Oke. Di untuk hari Sabtu ya. Kalau untuk kelas AK22 masuknya sesuai jadwal yang sudah diberikan. Kalau untuk prodi manajemen, jadi masuk pagi kita gunakan kalau nggak digabung ya kita pisah jadi dua kelas. Jadi gimana situasi kondisi nanti gitu ya untuk nanti pertemuan terakhir di sesi 15. Jadi walaupun kita diplot secara online dari awal, tapi saya ingin di pertemuan terakhir kita secara offline dan akan full latihan soal dari sesi pertama setelah UTS sampai sesi terakhir sebelum UAS, gitu ya. Jadi materi hanya sampai sesi ke-14. Nah, untuk prodi akuntansi minggu depan, jadi saya pilih, jadi saya berikan opsi lagi, boleh secara online maupun secara offline. Jadi jika ada yang ingin secara offline di sesi 14 untuk minggu depannya atau Sabtu depannya, silahkan. Jadi ada untuk offline-nya, gitu ya. Jadi untuk minggu ini untuk prodi akuntansi tidak ada sesi offline dikarenakan mepet dengan persiapan liburan tahun baru, gitu ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya di sesi 13. Jadi hari ini kita akan membahas tentang merger dan akuisisi. Okay. Outline kita hari ini akan membahas tentang kenapa perusahaan melakukan merger atau motif perusahaan melakukan merger itu apa sih? Okay. Nanti kita bahas merger dan akuisisi itu apa. Okay. Nah, kemudian menaksir biaya dan manfaat akuisisi di sini. Nah, lalu menaksir biaya apabila akuisisi dilakukan dengan cara pertukaran saham. Di pertemuan-pertemuan minggu sebelumnya kan kita membahas tentang bagaimana pembagian saham, ya kan, terus perhitungan obligasi dan lain-lain. Nah, bagaimana di sini diaplikasikan apabila saham dipergunakan dalam akuisisi suatu perusahaan dan bagaimana friendly merger atau hostile takeover. Nah, nanti di dalam merger juga ada dua istilah, ada friendly merger atau hostile takeover. Nanti apa? Kita bahas di slide berikutnya. Baik. Kita masuk ke pembahasan pertama, itu tentang motif merger dan akuisisi. Di sini dijelaskan mengapa perusahaan jika pembelian tersebut akan ternyata di sini merger dan akuisisi dibahas. Merger gitu ya adalah
penggabungan antara dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Nah, jadi merger ini adalah penggabungan antara dua atau lebih perusahaan menjadi perusahaan baru. Contoh dari merger atau penggabungan perusahaan tuh ada yang tahu nggak? Contohnya apa aja sih? Kalian pernah dengar merger, penggabungan perusahaan? Contohnya adalah Bank Mandiri Syariah, kemudian Bank BNI Syariah, kemudian Bank BRI Syariah. Nah, ketiga perusahaan BUMN ini merger, gitu ya, menjadi satu perusahaan baru. Ada yang tahu nggak? Jadi apa sekarang? Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah. Dulu kan ada ketiga perusahaan ini kan? Jadi apa sekarang? Menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Tentu dengan penggabungan atau merger ini terdapat berbagai penyesuaian di dalam misalnya profitabilitas, earning per share, lalu kemudian lembar saham dan nilai perusahaan dan lain-lain. Ya. Jadi akibat dari penggabungan perusahaan ini akan berdampak pada hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian apa bedanya dengan akuisisi di sini? Kalau merger kan penggabungan antara dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Kalau akuisisi apa? Akuisisi adalah Pemisahan. Bukan lawan katanya ya sebenarnya merger dan akuisisi itu. Jadi kalau akuisisi di sini adalah Ambil Pembelian alih perusahaan. perusahaan. Pembelian good. perusahaan. Pembelian Perusahaan. atau pengambil alihan suatu perusahaan. Ya. Misal contohnya apa sih? Perusahaan yang melakukan akuisisi, contohnya perusahaan apa? Coba kalian searching di situ. Perusahaan apa sih yang melakukan akuisisi? Facebook. Facebook mengakuisisi apa? Banyak loh. Facebook mengakuisisi apa? Mengakuisisi WhatsApp. Sorry, bukan WhatsApp, Instagram. Ya kan? Ya kan? Kemudian mengakuisisi banyak ya. Contohnya selain Facebook, Twitter diambil alih oleh Elon Musk, yaitu oleh perusahaan Tesla, gitu ya. Atau kalau kalian di Indonesia, kalian pernah dengar kecap bango? Pernah dengar kecap bango kali? Kecap Pernah. bango diakuisisi oleh apa? Oleh Unilever. Unilever. Ataupun kalian pernah dengar Sarimi? Nah, Diakuisisi oleh Indofood. Ini namanya akuisisi. Itu pengambil alihan. Jadi akuisisi adalah pengambil alihan atau pembelian suatu perusahaan, gitu ya. Tanpa jadi kalau merger kan yang tadinya kalau merger kan penggabungan ya. Yang tadinya BNI Syariah, BRI Syariah,
BSM, Bank Syariah Mandiri, berubah namanya kan menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau akuisisi ini, jadi gimana perusahaan yang mengakuisisi? Contoh, Facebook mengakuisisi Instagram tapi tanpa mengubah nama Instagram. Jadi namanya tetap Instagram. Kalau Twitter diakuisisi oleh Tesla, namanya diganti nggak? Jadi apa sekarang? Twitter tuh diganti oleh Elon Musk jadi apa? Jadi X, Pak. Jadi X, kan? Nah, kalau merger pasti merubah nama dari perusahaan tersebut. Contoh, misalnya penggabungan penggabungan Lipo Bank dengan penggabungan Bank CIMB dengan Bank Niaga, gitu kan? Setelah merger kan ada 2 nama nih jadinya. Jadi Bank CIMB Niaga. Kalau di bola, kalau cowok-cowok kalau tahu bola, misalnya kalau mengakuisisi suatu klub bola gitu ya, biasanya kan namanya juga berubah, misalnya jadi Bayangkara Surabaya misalnya. Ini adalah penggabungan antara PS Bayangkara dengan Persebaya Surabaya atau Surabaya United. Nah, jadi kalau di dalam merger, nama perusahaan biasanya itu berganti menjadi nama baru. Akan tetapi di dalam akuisisi tergantung perusahaan yang mengakuisisi. Ada perusahaan yang setelah mengakuisisi perusahaan tersebut, perusahaannya diubah namanya, seperti tadi Twitter yang diakuisisi oleh Tesla menjadi X, tapi Facebook itu mengakuisisi Instagram, tapi tanpa merubah nama Instagramnya, gitu ya. Jadi kalau akuisisi ada 2 kemungkinan, gitu. Tapi kalau merger sudah dipastikan jika perusahaan tersebut namanya akan berubah. Contoh, merger yang dilakukan kalau di Indonesia dilakukan oleh Gojek dan apa? Dan tahu nggak? Gojek merger dengan apa sih kalau di Indonesia? Tokopedia. Tokopedia. Namanya jadi apa? Jadi Goto. Ya. Goto. Ya kan? Jadi merger itu pasti mengubah nama dari asalnya. Gitu. Ya. Kalau akuisisi tergantung perusahaan yang mengakuisisi, ada yang mengubah, ada yang tidak. Contohnya seperti X dan Instagram ini, gitu ya. Nah, itu adalah sisi merger dan akuisisi. Kalau merger penggabungan, kalau akuisisi pengambil alihan oleh perusahaan yang lebih besar. Nah, kalau merger biasanya perusahaan yang minimal memiliki total aset yang sama biasanya. Seperti Bank Syariah Mandiri atau Gojek dengan Tokopedia, ini kan memiliki total aset dan kapitalisasi pasar yang sama, misalnya. Makanya merger sebutnya. Tapi kalau misalnya Tokopedia lebih besar daripada Gojek, biasanya Tokopedia mengakuisisi Goto tanpa mau merger. Kalau perusahaannya lebih besar. Tapi kalau sama-sama perusahaannya terus ingin merger dan ingin bergabung, itu namanya merger. Ya. Nah, di sini dijelaskan mengapa perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau membeli perusahaan lain. Akuisisi. Gitu ya. Jadi kalau merger itu adalah penggabungan, kalau akuisisi adalah membeli perusahaan. Nah, alasannya adalah lebih cepat daripada harus membangun unit sendiri. Maksudnya apa nih? Seperti Unilever yang mengakuisisi Kecap Bango tadi. Sebenarnya banyak ya yang diakuisisi oleh Unilever tuh. Seperti kalau sabun seperti Gift dan lain-lain gitu ya. Nah, daripada misalnya Unilever membuat pabrik baru dari nol atau membuat produk baru dari nol, mendingan membeli perusahaan yang kecil yang produknya sudah ada, yang punya customer yang
sudah berjalan, gitu ya. Produk sudah ada, customer sudah ada, pabrik sudah ada, dan mendingan beli yang itu saja dibanding memulai dari nol. Gitu. Biasanya kalau mulai dari nol itu susah dan kita misalnya tidak tahu gitu ya. Awal mula kita membuat unit itu sendiri gitu ya, atau membangun pabrik itu sendiri gitu ya. Sebenarnya banyak yang dilakukan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Contohnya bukan hanya Unilever ya. Contoh Citicorp. Pernah dengar Citicorp? Hairul Tanjung Corporation, ya kan? Ini bisnis utamanya kan dulu adalah Trans TV, ya kan? Bank Mega, ya kan? Kemudian mengakuisisi apa? Mengakuisisi Carrefour, mengakuisisi Wendy's, mengakuisisi Coffee Bean, ya kan? Nah, tujuannya adalah untuk untuk mempercepat daripada membangun sendiri. Sebenarnya kan CT Corp nggak ada apa namanya, nggak ada pengalaman di bidang perusahaan yang diakuisisi tersebut, gitu. Tapi ingin membeli perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut misalnya sudah berjalan, memiliki keuntungan, dan kalau misalnya diakuisisi dengan permodalan yang sangat apa namanya, yang sangat besar, bisa memperbesar perusahaan tersebut. Nah, meskipun alasan tersebut benar, ya di sini, nah, meskipun alasan tersebut benar, faktor yang paling mendasari adalah motif ekonomi, gitu ya. Kenapa Instagram menjual perusahaan ke Facebook, kenapa Twitter menjual perusahaan ke Tesla gitu ya? Alasannya adalah ekonomi. Dikarenakan dibeli dengan harga yang mahal gitu ya. Balik ke situ, kalau murah ya ngapain gitu ya. Kemudian dengan kata lain, jika kita membeli perusahaan lain, maka pembelian tersebut hanya dapat dibenarkan apabila pembelian tersebut menguntungkan kita gitu ya. Kalau tidak menguntungkan ya ngapain dibeli, ya kan? Misalnya kalian perusahaan membeli perusahaan kecil yang mau bangkrut misalnya, dibeli nih kalau perusahaan yang lebih besar gitu ya. Ternyata setelah diberi permodalan yang lebih besar, ternyata jalan dan lebih menguntungkan misalnya. Nah, jika pembelian tersebut akan menguntungkan, apakah tidak merugikan pemilik perusahaan yang dijual? Ini kan yang jadi pertanyaannya. Nah, jika ya, kalau ya, tentu tidak akan terjadi transaksi. Kalau misalnya perusahaan yang dijual itu merugikan pemilik perusahaan tersebut, ya nggak akan ada transaksi, gitu ya. Ngapain kalau merugikan, gitu ya. Dengan kata lain, transaksi tersebut hanya akan terjadi jika pembeli tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak. Nah, menguntungkan pemilik perusahaan yang dijual dan juga pemilik perusahaan yang membeli, gitu ya. Nah, walaupun perusahaan itu mau bangkrut misalnya, ya kan, ada yang mau beli gitu, tapi menurut si perusahaan yang mau bangkrut itu harga yang ditawarkan tuh merugikan perusahaan tersebut atau dirinya gitu ya, nggak akan terjadi aktivitas transaksi akuisisi tersebut ya. Tapi kalau misalnya perusahaan udah mau bangkrut, terus misalnya hutangnya 1 miliar misalnya, tiba-tiba ada perusahaan yang mau akuisisi dan ada yang mau beli misalnya 2 M, ya kan ini untung kan, ya untung lah gitu ya, hutang 1 M-nya terlunasi gitu kan, terus masih ada selisih 1 M lagi gitu ya. Nah, ini secara sederhananya. Kemudian kondisi saling menguntungkan tersebut akan terjadi jika peristiwa akuisisi atau merger tersebut diperoleh sinergi. Apa sih sinergi ini? Yaitu nilai gabungan dari kedua perusahaan tersebut lebih besar dari penjumlahan masing-masing nilai perusahaan yang digabungkan. Nah, jadi alasan kenapa Gojek dan Tokopedia merger itu apa sih? Jadi alasannya
di sini kalau dijumlahkan total asetnya akan menjadi lebih besar dibandingkan kalau tidak merger atau sendiri-sendiri. Seperti bank tadi kan, ketiga bank syariah tadi kan. Nah, kalau misalnya dipecah gini, perusahaannya kecil gitu. Tapi kalau disatukan gitu, perusahaannya jadi besar. Gitu ya. Maka dari itu alasannya adalah untuk merger tersebut adalah untuk memperbesar penjumlahan masing-masing nilai perusahaan yang digabungkan. Nanti kita bahas di contoh soal. Ya. Terkadang akuisisi dilakukan dengan alasan yang meragukan atau dubois kalau bahasa Prancisnya. Nanti kita bahas apa sih dubois itu. Dua alasan yang meragukan atau dubois yang sering disebut adalah diversifikasi dan jumlah earning per share saham. Nah, jadi kan masing-masing perusahaan kan pasti memiliki nilai earning per share-nya masing-masing, nilai perusahaannya masing-masing, mempunyai risikonya juga masing-masing, ya kan? Nah, bagaimana memadupadankan antara risiko, jumlah laba, profitabilitas, jumlah saham, nilai perusahaan, dan lain-lain tersebut. Nah, kita kan di minggu setelah UTS membahas tentang konsep CAPM, kan? Nah, dari konsep CAPM dapat diketahui atau capital, aset, pricing, model, ya kan? Itu dapat diketahui bahwa diversifikasi tidaklah menimbulkan manfaat karena pasar akan menentukan nilai perusahaan berdasarkan atas risiko yang tidak dihilangkan dengan diversifikasi risiko atau dalam kurung risiko sistematis. Nah, risiko sistematis dan risiko non sistematis apa sih bedanya? Kita kan membahas di dalam konsep risiko kan risiko itu ada dua. Itu ada risiko sistematis dan non sistematis. Ya. Kalau risiko sistematis bisa didiversifikasi, ya kan? Bisa didiversifikasi, bisa dimitigasi, ya kan? Atau bisa diminimalisir. Ya. Tapi kalau non sistematis seperti force major, bencana, itu kan tidak bisa didiversifikasi. Ya. Nah, bagaimana jika masing-masing perusahaan membawa nilai perusahaannya masing-masing setelah digabungkan jadi seperti apa perusahaannya itu kan yang ditanyakan. Nah, nanti kita bahas. Alasan EPS yang penting adalah pertumbuhan earning per share bukan jumlah earning per share saat ini. Ya kan? Earning per share itu apa sih? Kita kemarin di kebijakan dividen membahas tentang earning per share. Earning per share itu apa? Laba per lembar saham. Iya kan? Earning per share itu adalah laba per lembar saham. Nah, masing-masing perusahaan kan membawa earning per share-nya. Nah, kemudian alasan EPS yang meragukan terjadi karena analisis dilakukan atas dasar pertimbangan jumlah EPS saat ini. Misal contoh di sini. PTA, ya kan, di sini, merencanakan akan mengakuisisi, bukan merger ya, tapi mengakuisisi. Berarti membeli kan, bukan menggabungkan. Mengakuisisi PTB di sini. Data kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. EPS atau earning per share, PTA adalah 2.000, PTB 2.000, sama. Laba per lembar sahamnya sama. Akan tetapi harga per lembar sahamnya beda, atau harga sahamnya beda. PTA 20.000, PTB 8.000. PER itu apa? Price earning ratio, yaitu rasio perbandingan antara laba dengan harga saham, gitu ya, atau perbandingan antara laba per lembar saham dengan harga sahamnya, ya kan? Jadi perbandingan antara EPS dengan harganya itu namanya PER. Nah, kalau PTA 10 kali, kalau PTB 4 kali. Nah, kemudian jumlah lembar saham PTA adalah 10 juta lembar, sedangkan PTB juga sama, 10 juta lembar.
laba setelah pajak atau earning after tax atau EAT, PTA 20 miliar, PTB juga 20 miliar. Nah, nilai pasar equity atau nilai modalnya atau nilai perusahaannya adalah PTA 200 miliar, PTB 80 miliar. Ya. Nah, bagaimana jika PTA membeli PTB? Kalau saya tanya, bisa nggak sih kalau dibalik PTB yang membeli PTA, bisa nggak? Kalau ini kan PTA yang mengakuisisi PTB, bisa nggak sih PTB yang mengakuisisi PTA? Kita melihat dari mana perusahaan bisa mengakuisisi atau tidak? Dari nilai pasar. Ini nih. Ya kan? Jadi punya kelebihan di nilai pasar atau ekuitas. Nah, kemudian misalkan PTA dapat membeli PTB dengan harga seperti saat ini dengan cara menukar saham. Nah, katanya uang kasnya nggak ada, tapi gimana ngebelinya dengan cara tukeran saham? Ya bisa nggak? Dan diharapkan tidak terjadi sinergi. Bagaimana earning per share, harga saham, price earning ratio, dan jumlah lembar saham, laba setelah pajak, dan nilai equity merger. Apakah kesimpulan yang dapat diperoleh? Gitu ya. Kesimpulannya apa sih dari PTA yang akan merencanakan mengakuisisi PTB? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Perhitungan akan lebih mudah kalau dimulai dengan menghitung misalnya laba setelah pajak atau earning after tax 20 miliar ditambah 20 miliar. Ini kan laba PTA 20 miliar, PTB juga 20 miliar kan? Sesuai di sini kan? Nah, ya kan? Kemudian di sini ditotalkan setelah penggabungan menjadi 40 miliar. Kemudian nilai pasar yang PTA 200 miliar, PTB 80 miliar. Maka setelah bergabung menjadi 280. Ya kan? Tinggal ditambahkan saja kan? Nah, di sini kan 200 dan 80. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana jumlah lembar sahamnya? Ya kan? Nah, walau sama-sama memiliki harga per lembar, walaupun memiliki jumlah atau earning per share saham yang sama, itu sama-sama 2.000, akan tetapi memiliki harga per lembar saham yang berbeda, dan walaupun memiliki jumlah lembar saham yang sama, yaitu sama-sama 10 juta, yang menjadi masalah kan ini, harga sahamnya beda, PTA 20.000, PTB 8.000. Gimana cara menggabungkan? Kalau setelah digabungkan, harga saham kedua perusahaan ini jadi berapa? Itu kan jadi pertanyaan, dikarenakan berbeda. Nah, di sini kan jumlah lembar saham PTA 10 juta. Ya kan? Ya kan, 10 juta. Sama-sama 10 juta. Ditambah 80 miliar yang ini. 80 miliar dari mana? Dari nilai pasar equity PTB. Kemudian 20 ribunya dari mana? 20 ribunya dari earning per share PTA. Jadi nilai equity pasar PTB ini, nilai equity pasar PTB dibagi dengan earning per share PTA. Berapa sih? 80 miliar dibagi 20 ribu. Hasilnya adalah 4 80 juta. miliar. 4 juta. Nah, ditambahkan saja ya, 10 juta ditambah 4 juta. Jadi jumlah lembar saham kedua perusahaan yang sudah melakukan penggabungan ini adalah 14 juta lembar saham. Oke. Gitu perbedaannya ya. Dikarenakan harga sahamnya sama, earning per share-nya sama, ya kan? Nah, yang membedakan kan jumlah lembar sahamnya, gitu ya.
Oke. Nah, ini dia. Kemudian bagaimana yang jadi pertanyaan earning per share-nya? Kenapa di sini menjadi 2.857 setelah merger? Kenapa nih? Kira-kira. Dari mana saham 2.857 ini? Dari jumlah saham di sini kan 280 miliar dibagi 14 juta. Hasilnya berapa? Coba kita hitung di sini. Oke, 180 dibagi 187. Di sini kita lihat 285. Hmm, 20.000 dibagi 7. Nah, jadi kan earning per share itu kan rumusnya adalah earning per share sama dengan rumusnya adalah harga per lembar saham dibagi dengan PER-nya atau price earning ratio-nya. Nah, di sini kenapa PTA setelah merger menjadi harganya 2.857, yaitu kan harga per lembar sahamnya kan sama kan di sini, jadi 20.000 lembar, ya kan? Jadi 20.000 rupiah per lembar dibagi pernya jadi 7 kali di sini. Pernya 7 kali dibagi 7, 20.000 dibagi 7 sama dengan 2.857. Inilah harga saham atau earning per share atau laba per lembar saham yang baru gitu ya dari PTA gitu. Nah, kemudian di sini jumlah per lembar sahamnya juga sudah kita hitung, ada 14 juta dari sini, ya kan? Kemudian laba setelah pajaknya jadi 40 juta, nilai pasar equity-nya juga tinggal ditambahkan kan ini, jadi 280 juta. Ya. Dari sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Terkait dengan motif merger atau akuisisi suatu perusahaan. Belum kita masuk ke menaksir biaya dan manfaat dari akuisisi. Kita masuk ke sini. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira, teman-teman? Bapak mau tanya tentang harga per lembar saham. Yang ini? Kalau itu kan hasilnya jadi 20.000, itu ambilnya dari yang paling besar di PTA atau gimana? Kita kan sudah ini nih, yang ini. Apa namanya? Harga saham. Kita kan sudah istilahnya men-split. Kita kan di kebijakan dividen kan waktu itu membahas tentang stock split, ya kan, reverse split, ya kan. Nah, kenapa menjadi
20.000. Nah, kita lihat yang di sini. Nah, ini kan untuk mengetahui jumlah lembar saham yang baru, untuk memecahnya kan mengikuti harga saham yang paling tinggi kan, di sini kan 20.000 kan. Nah, dikarenakan sudah 20.000 di sini kan, kalau nilai pasar PTB kan tadi kecil kan, di sini hanya 80 miliar ya kan, nilainya hanya 80 miliar di sini. Nah, dengan harga saham yang berbeda di sini. Oke. Nah, dengan jumlah lembar saham yang sama, nah ingat ini, jumlah lembar sahamnya yang sama. Nah, untuk mengetahui ini kan jumlah lembar sahamnya juga sama, apakah bisa digabungkan ini 10 tambah 10 jadi 20 seperti laba atau equity? Nggak bisa kan? Kalau laba kan nominalnya currency kan, rupiah, di sini miliar, jadi bisa digabung. Nah, kalau jumlah per lembar saham di sini ada perbedaan dikarenakan harga per lembar sahamnya beda. Kalau harga per lembar sahamnya sama, misalnya di sini 20.000, di sini juga 20.000 misalnya. Yang ini bisa langsung dijumlahkan. Tapi karena ini beda, gitu ya, jadi di split dulu atau di reverse. Nah, di sini yaitu dengan cara total equity pasar B, nilai pasar equity PTB dibagi dengan harga per lembar saham PTA yang ini. Jadi supaya mengikuti harga saham PTA. Akan tetapi dengan dampak jumlah lembar saham PTB yang menyusut, yang tadinya 10 juta menjadi 4 juta kan. Ya, seperti yang sudah kita hitung di sini kan. Hasil dari 80 miliar dibagi 200 juta, 20.000 kan hasilnya 4 juta kan. Berarti ini reverse stock. Jadi penggabungan saham. Jadi sahamnya digabungkan. Gitu. Yang tadinya beredarnya banyak menjadi sedikit, atau penggabungan dari beberapa saham menjadi satu saham, atau di sini penggabungan dari yang tadinya 10 juta lembar menjadi 4 juta lembar gitu ya. Jadi harga saham ini kenapa sama menjadi 20.000, karena mengikuti perusahaan yang mengakuisisi gitu ya, yang membeli perusahaan tersebut gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke menaksir biaya dan manfaat akuisisi. Di sini, apabila PTS akan dibeli oleh PTA, jadi yang akan membeli di sini PTA disebut sebagai acquiring company, dan PTS disebut sebagai acquired company yang akan dibelinya. Kemungkinan para pemegang saham PTS akan meminta harga yang lebih tinggi dari 8.000 per lembar. Mengapa? Jadi, ini tuh bukan PTS ya, PTB. Ini PTS di sini. Ini PTB ya, sorry. Ini masih berhubungan dengan yang ini ya, yang tadi soal yang ini. Nah, mengapa? Karena PTA hanya menawarkan 8.000, maka pemegang saham PTB juga menjual saham yang mereka miliki ke bursa atau pemodal lain dan memperoleh harga yang sama. Jadi kalau kalian punya saham, gitu ya, dijual ke orang harganya 8.000, dijual ke dia juga 8.000, kan nggak ada bedanya gitu. Apa yang harus apa motif yang mendasari kita menjual saham kepada PTA gitu ya. Kalau harga jual ke pasar modal 8.000 per lembar sahamnya, ke PTA juga misalnya 8.000, kan nggak ada bedanya. Ya mendingan ke sini aja ke pasar modal gitu misalnya. Tapi kalau PTA menawar dengan harga yang lebih tinggi, misalnya 9.000 gitu ya. Kan?
daripada kita menjual ke pasar modal dengan harga 8.000 ya kan, mending menjual ke PTA yang berani membeli 9.000. Kalau pasar modal kan tergantung pasar ya kan, mau belinya di harga berapa ya kan? Nah, jadi motifnya salah satunya adalah perusahaan yang mengakuisisi atau ingin membeli perusahaan lain adalah motif ekonomi, yaitu harga yang lebih tinggi gitu ya. Nah, contoh di sini, misalkan PTA menawar harga 9.000 per lembarnya. Nah, di sini kita hitung berapa sih biaya akuisisinya. Di sini kan 10 juta, ya kan? 10 juta itu dari lembar saham PTA yang beredar, ya kan? Nah, di sini di contoh soal, ya kan? Jumlah saham yang beredar PTA 10 juta, PTB juga sama 10 juta. Jumlah yang beredarnya 10 juta, harga yang ditawarkannya adalah 9.000. Harga saham PTB kan di soal sudah kita ketahui adalah 8.000 yang ini kan. Nah, kemudian di sini kalau kita ingin menghitung berapa biaya akuisisi tersebut adalah 9.000 dikurang 8.000, hasilnya kan 1.000 rupiah dikali per lembar sahamnya. Berarti biaya akuisisi perusahaan tersebut adalah 10 miliar, yaitu 10.000 dikali 1.000 rupiah. 10 juta dikali 1.000 rupiah. Nah, di sini misalkan PTA adalah perusahaan industri makanan dan minuman, sedangkan PTB adalah perusahaan distribusi. Nah, contoh yang sudah kita bahas kemarin, ya kan, dibandingkan kita menyewa ojek untuk mengantarkan produk kita, lebih baik kita mengakuisisi suatu perusahaan ekspedisi, ya kan, dikarenakan bisa lebih murah gitu ya dibandingkan kita menyewa ojek misalnya. Kalau misalnya kita mengirim makanan gitu ya, rutin tiap hari gitu kan, misalnya ongkos ojek sehari bisa 100.000 gitu ya. Kalau rutin gitu kan, sebulan bisa 3 juta, setahun bisa sekitar 36 juta ya kan, untuk biaya pengiriman. Daripada mengantarkan dengan ojek misalnya, dengan motor sewaan, lebih baik kan membeli motor sendiri. Nah, inilah yang dialami oleh perusahaan yang misalnya yang akan diakuisisi. Motifnya adalah seperti itu. Nah, misalkan diharapkan dari akuisisi tersebut PTA akan mendapat menghemat biaya 1M tahun depan. Nah, jadi setelah mengakuisisi PTB ini, diharapkan PTA akan menghemat biaya distribusi atau ongkos kirim atau ongkir sebesar 1 miliar tahun depan. Nah, penghematan tersebut diharapkan akan meningkat sebesar 10% per tahun selamanya. Jadi kalau tahun depan menghemat 1.000 juta, ya kan? Berarti tahun kedua bisa menghemat kalau kenaikan 10%, tahun berikutnya 1.100 juta gitu ya. Terus tahun ketiga misalnya menghemat lagi menjadi 1.210 juta, terus begitu. Jadi compounding effect gitu ya. Nah, di sini sesuai dengan tingkat inflasi dalam kurung. Jadi misalnya inflasinya stabil gitu ya dari tahun ke tahun misalnya. Apabila tingkat keuntungan yang dipandang layak adalah 17%, jadi keuntungan akibat perusahaan mengakuisisi PTB ya adalah 17%. Maka manfaat akuisisi tersebut adalah 1.000 juta, ya kan? Keuntungan yang ditaksir akan didapat tahun depan, kemudian dibagi keuntungan yang dipandang layak atau estimasinya dikurang 0,10. Dari mana 0,10 ini? Dari penghematan yang diharapkan meningkat 10% per tahunnya. Maka
Manfaat yang akan didapatkan adalah 14,3 miliar dari mengakuisisi PTB. Jadi PTA tidak lagi harus tidak harus lagi menyewa perusahaan ekspedisi untuk mengantarkan makanannya. Ya, di sini kan disebut perusahaan PTA adalah perusahaan industri makanan dan minuman. Ya. Manfaat yang positif menunjukkan adanya manfaat ekonomi bagi peristiwa akuisisi tersebut. Ya. Terus ini ada yang tanyakan nggak, teman-teman? Sebelum kita lanjut ke menaksir biaya apabila akuisisi dilakukan dengan cara pertukaran saham. Oke, contoh di sini. Misalkan PTB dihargai 9.000, sedangkan 10 juta lembar saham tersebut akan diganti dengan saham PTA. Gitu ya. Harga 9.000 ini gimana diganti dengan jumlah saham PTA gitu ya. Ini kan menaksir biaya apabila diakuisisi dilakukan dengan cara pertukaran saham. Gitu ya. Jadi berapa persen kepemilikan investor PTB sebelumnya gitu ya kalau dijual atau ditukar dengan saham PTA. Gitu ya. Maka PTA perlu menggantinya dengan jumlah lembar saham. Ingat, harga saham PTA adalah Rp12.000 per lembar saham. Contohnya ya, misalnya harga per lembar saham PTA adalah Rp12.000 per lembar saham. Nah, di sini 10 juta lembar sahamnya, kemudian dikali 9.000 dibagi 12.000. Nah, di sini 9.000 dibagi 12.000. Kalau kita sederhanakan jadi 3/4 gitu ya. Maka diperlukan pertukaran saham sebanyak 7.500.000 lembar saham jika harga saham PTA sebesar Rp12.000. Nah, jumlah lembar saham yang baru sekarang adalah contohnya misalnya PTA memiliki 50 juta lembar saham. Okay. Nah, ditambah lagi 7,5 juta lembar sahamnya. Jadi, jumlah lembar saham hasil dari penggabungan PTA dan PTB menjadi 57,5 juta lembar. Okay. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan, teman-teman? Nah, di dalam proses merger atau akuisisi juga ada yang namanya friendly merger dan ada juga hostile takeover. Bedanya apa sih? Apabila merger dapat dilakukan secara bersahabat atau friendly merger, maka hal ini akan dilakukan dengan cara manajemen kedua belah pihak berunding bersama dan hasil perundingan tersebut akan diusulkan ke pemilik perusahaan. Jadi, pemilik PTA maupun PTB misalnya sama-sama pemilik ini berunding nih. Gimana kalau kita gabung aja PTA dan PTB misalnya. Itu namanya adalah friendly merger. Nah, apabila dirasa bahwa manajemen perusahaan yang akan diakuisisi tidak akan bekerja sama, gitu ya. Jadi PTA dan PTB ini masing-masing investornya nggak mau berunding, gitu ya. Maka manajemen perusahaan yang akan mengakuisisi mungkin memiliki hostile takeover. Jadi hostile takeover tuh misalnya PTA yang lebih besar menawarkan keuntungan ekonomi gitu ya yang lebih besar kalau misalnya bergabung gitu ya. Yang tadinya harga sahamnya adalah 8.000 gitu ya per lembar sahamnya, gabung nih sama PTA, nanti dibeli harga per lembar sahamnya jadi 9.000 gitu. Nah, ini juga bisa menjadi dasar atau landasan motif PTB setuju di dalam proses hostile takeover gitu. Nah, dengan cara ini manajemen perusahaan yang diakuisisi tidak diajak berunding, tetapi perusahaan yang akan mengakuisisi langsung menawarkan ke pemegang saham atau acquired company persyaratan-persyaratan yang dinilai cukup menarik. Nah, ini contohnya gitu.
yang tadinya harga sahamnya 8.000, bolehlah dibeli jadi harga 9.000 gitu ya. Misalnya kalian gitu ya, udah mau ngejual motor, harganya cuma 10 juta gitu ya. Tiba-tiba teman kalian ada yang berani 15 juta. Yang tadinya tidak mau menjual motor dikarenakan harganya yang lebih menarik, kalian jadi mau jual kan, jadi 15 juta misalnya. Gitu. Sampai sini teman-teman, mengenai materi merger dan akuisisi, ada yang ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke apa namanya, tugas kelompok dan tugas individu. Nah, di sini sudah terlihat belum ini ya slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Karena ini tugas kelompok, prodi manajemen maupun prodi akuntansi wajib mengerjakan tugas kelompok ya. Jadi bukan ada yang sunnah. Nah, kali ini Anda tidak memiliki tugas individu, namun hanyalah tugas kelompok. Tugas kelompok ini terdiri dari 4 mahasiswa di setiap kelompoknya. Berdasarkan hasil pencarian perusahaan-perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi menurut pilihan Anda. Jadi kalian, masing-masing kelompok, pilih perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi. Gitu ya, seperti tadi contoh misalnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, gitu ya. Atau misalnya Gojek dengan Tokopedia menjadi Goto. Gitu. Nah, pasti ada contoh-contoh perusahaan lainnya yang melakukan merger atau akuisisi. Nah, kemudian setelah kalian pilih perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi, tugas kelompok ini adalah membuat file presentasi yang sudah sebelumnya kita lakukan kan, yaitu menggunakan Microsoft PowerPoint, Canva, atau apapun dengan membahas hal-hal berikut. Nah, jadi tugas kelompok ini adalah membuat video kelompok yang membahas tentang merger dan akuisisi perusahaan, yang nanti video tersebut linknya di-upload oleh masing-masing mahasiswa ke tugas edlinknya. Soalnya ada di antara kalian, prodi akuntansi dan manajemen, yang hanya mengupload file PPT-nya atau presentasinya, tapi tidak melampirkan link upload video. Nah, sebelum di-upload ke Edlink, video kelompok yang sudah di-upload ini, yang sudah dibuat ini kan di-upload terlebih dahulu ke YouTube. Nah, jadi yang di-upload ke YouTube adalah yang di-upload ke Edlink adalah link YouTube ini atau video kelompok yang sudah dibuat, gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang harus dibahas dari contoh perusahaan yang sudah kalian pilih? Yang pertama adalah investigasi latar belakang perusahaan-perusahaan tersebut melakukan merger ataupun akuisisi. Jadi investigasi nih, kenapa perusahaan tersebut melakukan akuisisi, latar belakangnya atau motifnya tuh apa? Apakah hanya motif ekonomi atau ada motif lainnya? Nah, kemudian yang kedua, analisis keterkaitan antara merger ataupun akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap profitabilitas, earning per share, harga saham, kemudian nilai perusahaan yang sudah tadi kita bahas. Apa sih dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan, laba per lembar saham perusahaan, harga saham, dan nilai perusahaan yang sudah tadi kita bahas. Ya. Kemudian, analisis persepsi publik terhadap merger ataupun akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Apakah persepsinya jadi bagus gitu ya setelah merger, misalnya customer-nya atau produk yang dijualnya semakin bagus, reputasinya semakin bagus, misalnya apa itu persepsinya. Dan analisa sentimen-sentimen yang mempengaruhi merger ataupun akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Gitu ya. Ini untuk tugas kelompok. Ada pertanyaan nggak untuk tugas kelompoknya nih? Bapak, untuk contoh perusahaannya, 2 atau salah satu merger sama akuisisi? Salah satu aja.
Boleh yang merger, boleh juga yang akuisisi. Oh, jadi satu aja ya, Pak. Mm-mm. Ada lagi? Nah, ini yang kedua, ini adalah tugas individu. Nah, untuk prodi manajemen, karena ini individu, sifatnya tidak wajib boleh kalian kerjakan atau tidak. Oke ya. Nah, akan tetapi untuk prodi akuntansi, saya tunggu sampai jam 6 sore. Ya. Kirim ke alamat email Nah, jadi untuk prodi akuntansi tidak usah memberikan daftar yang hadir atau tidak hadir. Jadi kehadiran mahasiswanya saya hitung dari yang mengumpulkan tugas sampai jam 6 sore hari ini, gitu ya, ke alamat email ini ya. Nah, untuk prodi manajemen karena hanya 2 kelas, saya minta absensi yang tidak menghadiri perkuliahan hari ini. Dikirim ke WA aja seperti biasa. Ya. Gitu ya. Jadi untuk tugas individu ini, untuk prodi akuntansi, saya tunggu sampai jam 6. Kalau yang manajemen, terserah mau mengerjakan atau tidak akan menjadi masalah. Karena sifatnya tidak wajib. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Pak, kalau Sebelum untuk kelas karyawan itu kan kerja ya Pak ya, ada yang sampai sore bahkan sampai malam. Itu gimana Pak? Ada Oh, ini ini nggak? ada kelas B juga. Oh, ini ada AKB 22B. Iya ada. Oh, ada AK22B, berarti kalau AK22B pengecualian nih, kecuali yang reguler ya. Kalau AK22B mungkin besoknya kali ya. Dari Jadi jam berapa Pak? 06.00 tapi pagi, kalau ini sore, kalau ini pagi gitu. Oke. Gimana? Oke baik Bapak, makasih. Oke. Gitu ya. Tolong beritahu untuk AK22M juga ya, yang kelas malam. Karena memang kelas malam pasti ada yang kerja, jadi tolong beritahu juga pengumpulannya jam 6 pagi gitu ya. Kalau yang reguler seperti A, terus apa lagi sih yang reguler teh? E, F, I ya. Nah, kalau yang bukan reguler kan ada yang B, C sama M. Nah, kelas akuntansi yang kelas B, AK22 kelas B, kelas C itu kan yang minggu kan. Nah, tolong diberitahu juga yang minggu agar diberitahukan jika deadline pengerjaan tugasnya adalah jam 6 pagi gitu ya. Kalau ini kan non reguler kan, 3 kelas ini. Nah, kalau yang reguler yang ini saya tunggu jam 06.00 sore. Kalau ini 06.00 pagi. Untuk MN22E dan MN22F saya tunggu absensi kehadirannya di WA seperti biasa. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman sebelum kita akhiri? Bapak, Yuk, untuk deadline-nya tanggal 4 bukan? kenapa? Untuk apa? Suaranya putus-putus. Untuk tenggat itunya Bapak, tenggat pengumpulannya. Apa Yang bisa kelompok. tambahan waktu Bapak? Ya, Untuk yang mana nih? Untuk yang mana? Kita yang yang tugas kelompok. kelompok Bapak. Oh, yang kelompok. Kan 1 minggu kan seperti biasa kalau nggak salah Ya, saya setnya. ya Pak, 1 Oh, minggu. biasanya berapa lama? Biasanya kan 1 minggu kan? Atau enggak? Ya, 1 minggu. Oh ya udah Bapak. Berarti tanggal 4 ya Pak? Ya, di tanggal 4. Kita kan baru 2 kali ya tugas kelompok tuh kan. Nah, saya tuh ingin
bukan ingin ya, emang minimal tuh tiga kali tugas kelompok tuh gitu. Nah, jadi karena memang kita baru 2 kali tugas kelompok, berarti yang terakhir nih tugas kelompoknya sekarang 1 minggu. Kalian kerjakanlah saja lah dulu 1 minggu. Nanti kalau misalnya apa namanya butuh tambahan waktu, nanti bisa negotiable ke saya di minggu depannya. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini saya cukupkan. Dan jangan lupa, untuk AK 22E, E, F, dan I, untuk Sabtu depan, jika ingin yang offline, dipersilahkan. Gitu ya. Kalau misalnya berhalangan untuk offline, silahkan gabung dengan kelas online di Prodi Manajemen yang ini ya, di setiap hari Selasa. Nah, mulai minggu depan jadi hari Selasa di jam 4 sore gitu ya. Tapi kalau misalnya mau offline, boleh. Untuk yang reguler akuntansi, mau yang online pun mengikuti Prodi Manajemen, tidak jadi masalah. Kalau untuk Prodi B, AK22B, C, dan M, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, yaitu secara offline. Untuk B di hari Sabtu jam 1, untuk kelas C di hari Minggu jam 11, untuk M di hari Minggu jam 7 malam, setengah 7 malam, gitu ya, tetap offline, gitu ya. Informasinya jelas, jadi supaya nggak ada yang bertanya lagi nanti. Jelas nggak? Halo? Suara saya masih terdengar? Masih, Bapak. Jelas ya? Oke. Baik, kalau begitu sudah 3:30 juga ya. Nggak kerasa ya, udah hampir. Bapak, maaf mau tanya. Kenapa? Kalau misalnya kelas AK22B kan sedikit ya, itu kelompoknya disatu kelaskan lagi atau emang dipisah? Satuin aja lah, nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak salah 12 orang ya, atau 13 orang? Iya, tapi kan nggak masuk semua, Pak. Maksudnya nggak jarang gitu. Yang aktif itu cuman beberapa. Oh gitu, ya udah satu aja, tapi yang ngerjain aja ya. Kalau yang nggak ngerjain nggak usah dimasukin. Oh, oke, siap, Bapak. Ya, ada lagi tanyakan? Sudah cukup. Oke, jika tidak ada, perkuliahan hari ini kita cukupkan. Sampai ketemu di minggu depan di hari dan jam yang sama sesuai arahan yang sudah saya sebutkan tadi. Sehari, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.